Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsa Diniarti dengan NIM 211011029. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya perusahaan dan pengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT KAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang atau pendahuluan. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang penutup. Nah, untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Seperti pada judul tadi, bahwa kita akan menjelaskan tentang, pengaruh budaya perusahaan dan juga pengaruhnya terhadap kinerja karyawan pada PT KAI. Nah, di sini yang pertama itu kan, kita harus mengetahui itu budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan itu yaitu merupakan nilai-nilai yang memandu sumber daya manusia untuk menghadapi masalah eksternal dan menyesuaikan integrasi dalam perusahaan. Nah, sehingga seluruh anggota organisasi dapat memahami nilai-nilai yang ada dan bagaimana cara mereka harus berperilaku atau budaya ini sangat mempengaruhi kinerja sebuah organisasi. Oleh karena itu, budaya organisasi itu perlu selalu disesuaikan dengan perkembangan yang dihadapi oleh organisasi. Selain budaya perusahaan, juga dibutuhkannya sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia perusahaan itu menentukan keberhasilan organisasi dalam perusahaan, dalam eh, mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Nah, karena sumber daya manusia itu akan berperan dan dalam mengelola sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi dalam perusahaan. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu harus memiliki sumber daya manusia yang baik untuk memenuhi syarat melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Nah, di sini juga kinerja karyawan tuh mengacu pada prestasi karyawan ya kan, yang diukur berdasarkan standar atau kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, pengelolaannya tuh untuk mencapai kinerja karyawan tinggi, terutama dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Nah, pada eh, pada kesempatan ini tuh, yaitu kan tentang budaya perusahaan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi kan budaya perusahaan itu adalah seperangkat nilai, kebiasaan, dan praktik terbentuk dalam suatu organisasi. Nah, PT KAI ini tuh pengaruh budaya perusahaannya tuh terhadap karyawannya tuh sangat besar sekali, di mana budaya perusahaannya tuh mendorong keselamatan dan kedisiplinan. Misalnya, mempengaruhi karyawan untuk mematuhi aturan keselamatan dan menjaga ketepatan waktu dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Nah, hal ini dapat meningkatkan efisiensi efektivitas operasi perusahaan. Terus budaya perusahaan PT KAI juga menempatkan pelayanan pelanggan yang berkualitas sebagai prioritas utamanya, di mana karyawan diberikan pelatihan untuk memberikan pelayanan yang ramah dan membantu, sehingga nantinya meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi perusahaan dalam dan memperkuat posisinya di pasar. Nah, ada beberapa juga kritik terhadap budaya perusahaan di PT KAI, seperti kurangnya inovasi dan kekurangannya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Nah, budaya perusahaan yang terlalu berfokus pada kedisiplinan dan juga kepatuhan, terdapat aturan dapat membatasi kemampuan karyawan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan di lingkungan bisnis. Nah, secara keseluruhan budaya perusahaan pada PT KAI itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja karyawan, di mana untuk mempertahankan posisinya sebagai perusahaan transportasi kereta api terkemuka di Indonesia, di mana PT KAI itu perlu terus mengembangkan budaya perusahaan yang seimbang, yang mengutamakan keselamatan, kedisiplinan, dan juga pelayanan yang berkualitas, tetapi juga memfasilitasi inovasi dan fleksibilitas dalam menghadapi perusahaan di masa depan. Nah, PT KAI itu memiliki 5 nilai utama yang menjadi pedoman utama untuk mencapai tujuan organisasinya. Yang pertama yaitu tentang integritas, di mana integritas itu bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai kebijakan organisasi dan kode etik pada perusahaan. Terus yang kedua ada profesional, di mana PT KAI itu memiliki kemampuan dan penguasaan dalam bidang pengetahuan yang terkait dalam pekerjaan, di mana mampu menguasai untuk menggunakan, mengembangkan, dan juga membagikan pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan kepada orang lain.
Terus yang ketiga itu ada keselamatan, di mana PTKI itu memiliki sifat tanpa kompromi dan konsisten dalam menjalankan atau menciptakan sistem atau prospek kerja yang mempunyai potensi risiko yang sangat rendah terhadap terjadinya kecelakaan. Nah, menjaga aset perusahaan dari kemungkinan terjadinya kerugian. Terus ada yang keempat yaitu inovasi, di mana inovasi pada PTKI itu selalu menumbuh kembangkan gagasan baru, melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan kondusif untuk berkreasi, sehingga nantinya memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Nah, dan yang terakhir yaitu adalah pelayanan prima. Nah, di mana pelayanan prima itu PTKI memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan standar mutu yang memuaskan dan juga Eee, sesuai harapan atau melebihi harapan pelanggan dengan memenuhi A6 unsur utamanya, yaitu ability atau kemampuan, terus ada attitude atau sikap, terus ada appearance atau penampilan, terus attention atau perhatian, terus action yaitu tindakan, dan juga accountability atau tanggung jawab. Nah, oleh karena itu, penerapan budaya perusahaan yang baik dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja karyawannya. Nah, tidak semua karyawan dapat beradaptasi dengan budaya perusahaan yang diterapkan oleh PTKI. Nah, oleh karena itu perlu dilakukannya seleksi, ketat saat merekrut karyawan baru untuk memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan budaya perusahaan yang ada. Selanjutnya yaitu penutup. Nah, di sini kesimpulannya, yaitu budaya perusahaan memiliki peranan penting dalam mempengaruhi kinerja karyawan di PTKI. Nah, penerapan budaya kerja keras, kebersihan, ketertiban, dan inovasi dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu, PTKI perlu memperkuat penerapan budaya perusahaan yang baik. Nah, terus di sini ada sarannya, yaitu memperkuat dan mempertahankan budaya perusahaan yang baik. PTKI perlu memperkuat dan mempertahankan budaya perusahaan yang baik, terutama budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan juga yang berkualitas tinggi. Selain itu juga meningkatkan kualitas pelatihan dan pengembangan karyawan. PTKI harus meningkatkan kualitas pelatihan dan pengembangan karyawan sehingga karyawan dapat memahami dan mengadopsi nilai-nilai perusahaan dan memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja mereka. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang budaya perusahaan dan pengaruh terhadap kinerja karyawan pada PTKI. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.